punya dari handphone, dari laptop ya. Adik-adik sudah disiapkan Alkitabnya? Pasti sudah ya. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Kakak Tika ulang ya. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Sudah Alkitabnya disiapkan? Ayo apalagi disiapkan? Ya udah pada hafal ya. Persembahannya yang baik dilipat di rumah karena untuk Tuhan Yesus persembahannya. Adik-adik, untuk menambah semangat lagi, ayo yang lagi duduk, ayo coba bangkit berdiri. Kita mau yel-yel, kita pemanasan dulu. Sudah bangkit berdiri di rumah? Ya yel-yel gampang. Aku anak Tuhan Yesus yang T-A-A-T, taat. Sudah hafal? Yuk kita bersama-sama ulangi. Aku anak Tuhan Yesus yang T-A-A-T, taat. Adik-adik masih tetap posisi berdiri. Kita mau bernyanyi untuk lebih semangat. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Adik-adik, semua duduk yang manis. Kita mau memulai ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau bangunkan kami semua anak-anak-Mu untuk bersemangat, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati anak-anak kami di rumah mereka masing-masing. Hapuskan dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mau besar, mau kecil, mau pendek, mau tinggi, Tuhan Yesus semua cinta. Adik-adik, kita sama-sama bernyanyi lagu Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicinta Tuhan. Tuhan
Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, semuanya duduk yang manis. Kita akan mengucapkan titah. Titah kita pada hari ini diambil dari titah keempat, 5, dan maksudnya. Sama-sama kita mengucapkannya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Mari sama-sama kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada Tuhan Yesus dan taat kepada kedua orang tua. Ayo kita sama-sama bernyanyi lagu T-A-A-T, taat.
Adik-adik semuanya, kakak undang untuk berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita sama-sama bernyanyi lagu Jesus Love Me. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Shalom adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu, karena Engkau masih menyertai kami di dalam kami beribadah hari ini. Kami sudah bernyanyi Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami sudah menyiapkan firman yang akan kami baca. Tolong Tuhan, Kau siapkan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan belajar juga akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terlebih ampuni dahulu dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Demikian bunyinya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka,
Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, siapa di antara kalian yang sudah berumur 12 tahun? Iya, pasti ada. Yang berumur 12 tahun, anak-anak sekolah minggu Maranatha adalah kelas 6 SD. Masa pertumbuhan anak-anak. Nah adik-adik, demikian juga dalam firman ini, umur 12 tahun, Tuhan Yesus merayakan Paskah di bait Allah. Mari kita saksikan video berikut ini. Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan. Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya?
Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah adik-adik, kita ketahui bahwa Yesus itu adalah manusia. Tapi adik-adik, pada dasarnya Yesus itu adalah anak Allah. Biarpun dia anak Allah adik-adik, tapi dia tetap rendah hati dan mau selalu belajar. Dalam video tadi kita lihat Yesus merayakan Paskah di Yerusalem bersama kedua orang tuanya dan orang banyak lainnya. Yesus merayakan Paskah adik-adik, setiap tahunnya dirayakan di Yerusalem itu adalah merayakan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Sama seperti kita adik-adik, kita tiap tahun juga merayakan Paskah di gereja kita. Tapi kita merayakan Paskah adalah untuk memperingati atau merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu adik-adik, setelah merayakan Paskah itu, kedua orang tua Yesus dan orang banyak lainnya pada pulang ke Nazaret. Tapi Yesus tetap tinggal di Bait Allah. Kenapa Yesus tinggal di Bait Allah? Karena Yesus adalah adik-adik sangat mencintai rumah Bapaknya, dan dia mau tetap dan terus belajar. Nah adik-adik, Yesus di Bait Allah mendengarkan pengajaran-pengajaran oleh imam-imam besar pada saat itu. Yesus juga mengajukan pertanyaan kepada imam-imam besar itu, dan Yesus berani juga menjawab pertanyaan-pertanyaan imam-imam besar itu. Semua tanya jawab yang diajukan oleh imam besar itu, Yesus bisa menjawabnya. Wah, sangat heran semua imam-imam besar itu adik-adik melihat kecerdasan Yesus. Ketika orang tuanya pulang adik-adik, betapa kagetnya orang tuanya karena Yesus tidak bersama mereka. Dan orang tuanya itu mencari-cari kemana Yesus, bertanya kemana saja, tidak ada yang melihat Yesus. Lalu kembalilah orang tuanya tadi adik-adik ke Yerusalem, tempat di mana mereka merayakan Paskah tadi. Setiba di Bait Allah itu adik-adik, kedua orang tua Yesus juga heran melihat Yesus sedang duduk-duduk bersama imam-imam besar itu, melihat pengajaran yang diajarkan oleh imam-imam besar itu. Tanya jawab mereka semuanya dijawab Yesus dengan baik. Kemudian adik-adik, kedua orang tuanya mengajak pulang Yesus, dan Yesus mau mengikuti ajakan orang tuanya, dan pulanglah mereka kembali ke Nazaret. Dan mereka tetap tinggal bersama Yesus adik-adik, dengan hikmatnya Tuhan Yesus bertambah. Nah adik-adik, dari firman yang kita dengar hari ini, ayo apa yang harus kita teladani dari Yesus? Ya, yang pertama adik-adik, tadi kita sudah tahu
tidak boleh sombong, ya, tetap rendah hati dan harus mau membagikan ilmu kalian kepada teman kalian yang belum bisa. Contohnya di sekolah, kalau ada yang belum ngerti temannya udah minta tolong, ya kalian tolonglah supaya temannya juga bisa mengerti. Dan setelah mereka nanti bisa mengerti, mereka juga mendoakan kalian adik-adik, berterima kasih karena kalian sudah mengajarkan mereka. Ya, jadilah anak yang sudah pintar dan tidak boleh sombong, harus tetap rendah hati. Yang kedua adik-adik yang harus kita teladani dari Yesus adalah Yesus suka mendengar pengajaran imam-imam tadi di bait Allah, mendengar nasihat kedua orang tuanya. Kalian juga adik-adik harus menggunakan telinga kalian untuk hal-hal yang baik, ajakan-ajakan yang baik, seperti ajakan untuk belajar di rumah walaupun melalui sekolah daring ya adik-adik. Yang berikutnya adik-adik, kalian juga harus mendengarkan nasihat orang tua. Kalau orang tua sudah memerintahkan kalian mengerjakan sesuatu, harus segeralah didengar dan dilaksanakan. Yang contohnya lagi, suka mendengar guru menerangkan pelajaran di sekolah supaya bisa mengerti dan menjadi pintar. Begitu juga dengan kakak sekolah minggu. Kalau sedang menceritakan firman Tuhan, kalian juga menggunakan kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada itu, gunakanlah telinga kalian untuk yang baik. Nah adik-adik, yang ketiga yang harus kita teladani dari Yesus adalah berani bertanya. Masih ingat peribahasa di pelajaran sekolah? Malu bertanya, sesat di jalan. Iya adik-adik, ya, Tuhan Yesus tadi kita sudah dengar bahwa dia mau bertanya apa yang dia kurang mengerti, ditanyakannya kepada imam-imam besar. Kalian juga adik-adik, kalau belum mengerti pelajaran di sekolah, tanyakan dengan baik kepada guru supaya kalian semakin mengerti pelajaran itu. Kalau di rumah juga bertanya sama mama, sama bapak kalau ada yang perlu ditanyakan. Begitu juga dengan kakak sekolah minggu. Ada yang pengen lagu ini, bertanyalah dengan kakak sekolah minggu. Tentang firman Tuhan yang belum dimengerti juga, harus berani bertanya. Kalau kalian jalan-jalan, contohnya adik-adik mencari alamat, ya, mau naik motor, mau naik mobil sama mama atau sama bapak, alamatnya kurang jelas. Kalian kalau berjalan alamatnya kurang jelas, tentu kalian bingung nanti kalau kalian tidak bertanya kepada orang di sekitar. Makanya adik-adik, kita harus bertanya. Bertanyalah dengan sopan. Dan juga adik-adik, sikap yang kita lihat dari Tuhan Yesus tadi, bukan cuma bertanya Tuhan Yesus, tapi dia bisa menjawab semua yang ditanyakan oleh imam-imam. Adik-adik juga, kalau di sekolahan ada guru yang bertanya, kalian harus dengan pede ya, harus percaya diri. Kalian tahu, tapi kalian gak berani. Wah, padahal jawaban kalian benar, ya. Jadi di firman Tuhan hari ini mengajarkan kita atau adik-adik semua untuk berani bertanya dan berani menjawab dengan sopan. Adik-adik, yang keempat yang harus kita teladani dari Yesus adalah taat. Masih ingat? T-A-A-T, taat. Nah adik-adik, Yesus juga adik-adik, walaupun dia anak Allah, tapi dia tetap taat, ya, taat kepada kedua orang tuanya, taat beribadah. Makanya Tuhan Yesus dan kedua orang tuanya tiap tahun merayakan Paskah bersama-sama di Yerusalem. Mereka adalah orang yang taat beribadah dan taat kepada Tuhan Allah. Kalian juga adik-adik harus belajar taat.
taat kepada orang tua di rumah, ya, laksanakan semua perintah orang tua kita di rumah. Taat beribadah walaupun ibadah kita masih melalui online, ya. Taat juga belajar di rumah adik-adik walaupun melalui daring dan juga tatap mukanya masih bergantian. Makanya dari itu adik-adik, itulah yang teladan yang harus kita pelajari dari Yesus. Nah adik-adik, terlebih kalian yang masih masa pertumbuhan, ya, seperti tadi umur Yesus 12 tahun, kalian juga harus terus belajar untuk bertanggung jawab sebagai anak yang sudah berumur 12 tahun. Bertanggung jawab melaksanakan semua tugas-tugasnya, tugas sekolah, tugas di rumah, supaya kalian tetap menjadi anak yang pintar dan kemudian akan menjadi anak yang berhasil. Demikianlah adik-adik firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kita semua untuk harus terus belajar. Belajar di rumah harus semakin digiatkan supaya kita tetap dikasihi oleh orang tua kita dan juga dikasihi Allah. Demikian firman Tuhan adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah mengajarkan kami di dalam firman hari ini. Banyak sekali Tuhan yang Kau ajarkan untuk kami pelajari hari ini. Biarlah Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Engkau curahkan ke dalam hati kami masing-masing, terlebih anak-anak-Mu Tuhan dalam masa pertumbuhan, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang penuh iman hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebaktian kami hari ini Engkau berkati dan Engkau selalu menolong kami di dalam kami menjalani semua kegiatan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua orang tua kami juga Engkau berkati, berikan kesehatan, berikan murah rezeki Tuhan, supaya orang tua kami bersukacita selalu memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak sekali dosa dan salah yang kami perbuat. Kami mohon ampun ya Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya ini Tuhan doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Dilipat yang baik ya. Dan sama-sama kita bernyanyi lagu KJ 301, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, selesai sudah ibadah kita hari ini. Semua bangkit berdiri, kita mau berdoa, kita mendoakan persembahan kita, dan kita tutup kebaktian hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami, karena Tuhan sudah memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami sudah menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah adik-adik sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.
waktunya sekarang kita untuk berkreativitas. Adik-adik, di firman Tuhan yang tadi didengar, Tuhan Yesus ada di mana? Ya, benar. Tuhan Yesus ada di bait Allah. Dan kreativitas kita hari ini, kita mau buat bait Allah atau yang kita kenal sekarang dengan nama gereja. Adik-adik, bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Dan cara membuatnya, adik-adik ambil kertas HPS. Kertas HPS tadi adik-adik lipat bertemu di tengah. Untuk lebih lanjutnya cara membuatnya, adik-adik silahkan lihat video yang berikut ini. Adik-adik kalau tadi sudah mengikuti video cara melipat kertasnya, nanti adik-adik akan membuat pola seperti berikut ini. Nah, adik-adik, kalau sudah dibuat polanya, adik-adik ambillah kertas origami. Atau kalau adik-adik tidak punya kertas origami, boleh pakai krayon. Pola yang sudah dibuat tadi, adik-adik boleh krayon atau adik-adik gunting-gunting kertas origaminya, ditempelkan di bagian-bagian yang harus ditempel. Dan nanti hasilnya adalah sebagai berikut. Setelah sudah jadi seperti ini, adik-adik boleh tempelkan gambar salib, dan di tengahnya itu ketika pintunya dibuka, adik-adik boleh tulis ayat mas kita hari ini dari Amsal 18 ayat 15. Nah, adik-adik, sekianlah kreativitas kita hari ini. Jangan lupa dipoto yang cantik bersama adik-adik, yang ganteng bersama anak-anak yang cowok. Setelah itu kirimkan ke guru sekolah minggunya masing-masing. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Adik-adik sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Kakak, dengar-dengar nih minggu depan kita sudah mulai ibadah di ruko lagi loh. Masa sih Kak Helen? Iya benar. Rencananya adik-adik setiap minggu ketiga setiap bulannya itu kita mau ibadah tatap muka di ruko. Terus kelas berapa aja yang tatap muka di ruko? Yang ikut tatap muka di ruko adalah dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Untuk lebih jelasnya adik-adik, nanti guru sekolah minggu di sektornya masing-masing akan memberitahukan kepada adik-adik semua di rumah. Wah, sudah gak sabar ya mau ketemu adik-adik lagi. Iya bener, aduh udah gak sabar. Nah adik-adik tetap sehat. Nanti minggu depan kita ketemu lagi di ruko. Sehat selalu, sampai ketemu hari minggu depan.